Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kita lanjutkan ya teman-teman. Ini alhamdulillah sudah sampai di kota Karangkobar ya. Ini di lintas kotanya kita memasuki wilayah Banjarnegara ya, yaitu desa Karangkobar ya, atau kota Karangkobar. Ya, di sini kita akan menuju desa Banjarmangu ya. Ini melalui jalur ini lumayan masih banyak pemukiman di sini sebelah kiri dan kanannya ya, karena dekat dengan pusat kota ya. Ya, di sini juga ada puskesmas ya, arahnya lurus saja. Saya coba perlambat ini kita masuk ke wilayah Karangkobar. Jalannya tidak begitu nanjak dan tidak begitu turun ya. Ini di sini mungkin sebagai pusat perdagangan ya untuk desa Karangkobar ya, seperti ini mulai banyak kendaraan berlalu lalang ya. Oke, saya di sini menggunakan espas ya. Ini saya sudah mengganti dengan radiator yang 2 ply ya, teman-teman, karena saya menggunakan AC double blower. Jadi ketika belum menggunakan AC masih single ply, dan sekarang sudah menjadi 2 ply, sehingga untuk temperaturnya lebih terjaga ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kabut mulai turun ya teman-teman. Ini nanti kita akan melewati jalan yang mulai ekstrim ya, naik turun seperti pada video. Ini kabutnya sudah tebal ya, harus pelan-pelan karena jarak pandang kita terbatas ya. Terus untuk teknik mengemudi ya, saya biasa menggunakan kalau turunan engine brake ya, saya bantu menggunakan engine brake supaya beban dari rem tidak terlalu berat ya. Jadi rem tidak panas, sehingga kalau panas hilang daya cengkramnya atau menjepitnya ya. Jadi saya menggunakan teknik engine brake ya. Kita turunkan gigi minimal 2, kalau curam banget ya gigi 1 ya. Untuk naiknya juga saya menggunakan gigi 2. Kalau sudah terjal sekali saya baru menggunakan gigi 1 ya teman-teman, karena dengan begitu kita berkendara lebih aman ya, karena tidak takut bila menggunakan gigi yang tinggi. Saat turun dikhawatirkan remnya itu akan bekerja keras untuk menahan laju mobil kita ya. Oke, ini kabutnya sudah cukup tebal. Kita nyalakan lampu kota dan lampu besarnya ya, supaya terlihat dari arah berlawanan bahwa di depan ada kendaraan ya. Ini tebal sekali, posisinya ini cukup tinggi ya, dataran tinggi, jadi kabut mudah turun di sini ya. Seperti ini gelap sekali ya teman-teman, tapi saya terus berjalan pelan-pelan saja ya. Ini hanya saya percepat 2 kali ya, supaya tidak terlalu lama durasinya. Sebenarnya ini video yang asli sudah saya streamingkan ya, itu pelan, tapi ini karena harus mengejar durasi saya percepat saja. Oke, ini masih di jalur perbukitan ya. Juga perlu diingat ini rawan longsor, kalau hujan deras kita harus hati-hati, ditakutkan ada longsoran. Ini ada berbaik itu kan, ada longsor sebelah kanan ya teman-teman, tapi cukup sedikit, tapi harus hati-hati. Oke, selanjutnya kita bahas mesin saya ya. Saya waktu berkendara itu sudah menggunakan AC dari berangkat sampai pulang ya, full saya nyalakan AC-nya. Alhamdulillah aman saja. Ini untuk kompresornya seperti ini penampakannya. Terus untuk teknik mengoperasikan AC juga harus kita ketahui ya teman-teman, jangan asal nyala saja, karena
Di AC, panel AC itu ada 2 saklar ya. Sebentar kita ke masjid dulu ya, sholat ya, karena sudah menunjukkan waktu asar. Kita sholat, lalu kita lanjutkan lagi ya perjalanannya. Oke ya, tadi saya bahas masalah teknik menyalakan AC ya. Jadi di tombol AC ada 2 saklar, yaitu untuk kecepatan blower dan untuk temperatur ya, atau switch dinginnya AC ya. Jadi teknik saya seperti ini: bila kita menemui tanjakan yang cukup curam, kita hanya mematikan switch temperatur ya, yaitu artinya mematikan kompresor saja, namun untuk blower dia tetap menyala. Jadi hawa dingin yang ada di evaporator masih bisa dihembuskan oleh blower ya. Itu teknik saya, walaupun saya menggunakan mobil baru, saya seperti itu saat ditanjakan. Karena yaitu di pom bensin Karangkobar ya teman-teman. Jadi nanti kalau lewat jalur ini, melewati ke Banjarmangu, ada pom bensin ya. Jangan khawatir untuk kesediaan bahan bakar ya. Tadi kita lanjutkan. Jadi saat nanjak kita kan membutuhkan torsi. Kalau kita nyalakan temperatur atau kompresor, berarti kan beban mesin jadi bertambah ya, dan mengakibatkan nanjak kita nggak kuat. Makanya kita di setiap mobil ada temperatur, yaitu untuk menyalakan dan mengatur mati dan hidupnya kompresor AC ya, kompresor AC. Jadi saya menggunakan teknik seperti itu. Teman-teman bisa mencobanya ya. Jadi walaupun kita naik di dataran tinggi, jadi yang kita matikan itu temperaturnya saja ya, jangan blowernya. Karena kalau blowernya mati, otomatis kompresor juga ikut mati, padahal hawa dingin dari evaporator masih ada pada AC kita ya. Oke, ini ya kondisinya. Terus saya juga masih menggunakan ini tadi yang saya bahas, radiator saya menggunakan 2 ply ya. Ini bisa dilihat ya teman-teman, radiatornya saya menggunakan air biasa. Ini menggunakan 2 ply, sehingga untuk melepas panasnya itu lebih cepat ya daripada menggunakan 1 ply. Walaupun ada yang menggunakan 1 ply, harus ditambahkan extra fan ya, itu juga lebih baik ya. Kalau enggak, yang penting kita sering merawat ya, jangan sampai tersumbat. Radiator insya Allah juga lebih nyaman ya, lebih aman. Oke. Terus ini masih berbelok-belok ya, jalannya masih banyak tikungan dan turunan, terus naik ya. Kita harus waspada, jalannya juga licin, kabutnya juga tebal ya. Ini di sebelah kiri jurang ya, itu harus pelan-pelan. Ini saya menggunakan teknik engine brake ya. Saat turun curam saya gunakan gigi 2, kalau gigi 3 masih berjalan cukup cepat ya. Kalau menikung saya juga langsung turunkan ke gigi 1, pelan-pelan aja. Kalau menikung tajam dan turunan ya, itu kita harus mengetahui tekniknya agar lancar di perjalanan. Seperti ini kita melewati jalan yang di beton ya, ini lebih kuat, namun di dalam kabin terasa sangat bergetar ya, karena kalau beton itu kurang halus ya di roda kita ya, terasa ke kabin sekali. Oke, masih terus kita telusuri jalan ini ya, menuju ke Banjarmangu ya. Ini masih berbelok-belok, sebelah kanan jurang, sebelah kiri tebing ya. Mulanya sering terjadi longsor di sini karena curah hujan yang tinggi mengakibatkan tanah tidak bisa menahan ya beban air, dan akhirnya longsor. Oke, terus masih jalan terus ya. Ini ada yang sudah dindingnya dicor. Oke, jadi itu tadi ya teknik untuk AC dan radiator mobil Expas saya ya. Seperti ini ya, saya menggunakan radiator yang 2 ply,
Terus air cadangannya juga saya ganti untuk wadahnya ya. Oke, kita terus telusuri jalan ini di sinar tikungan dan naik ya. Kita langsung oper dengan cepat, terus saja. Terus kita telusuri jalan ini, cukup panjang ya teman-teman untuk tripnya, namun bisa menjadikan pengalaman buat teman-teman yang ingin berjalan jauh. Harus kita perhatikan kesemuanya ya. Ini gerimisnya kabutnya sudah mulai mereda ya, tapi masih ada gerimis ya sedikit ya. Terus jalannya cukup ekstrim ya teman-teman. Di sini banyak tanjakan turunan. Ini kita berbelok lagi. Ini jalannya mulai tidak rata ya teman-teman. Ini pokoknya tikungan tajam ya, seperti itu. Belok ke kiri terus ke kanan lagi, mentok seperti ini. Terus lewat sebelah tebing, sebelah kiri jurang, itu udah biasa di daerah yang perbukitan tinggi. Oke, terus kita masih menuju ke desa Banjarmangu ya. Oke, ini jalannya sudah tidak rata, terus nggak ada garis tengahnya ya teman-teman. Harus sering menepi saja karena takut berpapasan dengan kendaraan dari arah berlawanan. Jadi harus memberi ruang untuk kendaraan dari arah berlawanan, sehingga ini sudah ada garisnya, lebih mudah ya kita mengendara. Jadi ada pembatasnya seperti ini ya. Sudah mulai menurun ya, ini turun terus ya teman-teman ya. Di depan ada kijang ya yang telah mendahului. Saya nggak berani banter ya karena jalannya licin ya teman-teman. Kita cukup berjalan kecepatan sedang saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau saya informasikan. Nanti kita lanjut untuk perjalanan berikutnya ya, karena tinggal satu trip lagi kita sampai ke kota Purbalingga. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.